Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi nama saya Benai Putri Matita dengan NIM 4522091123. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat penelitian kualitatif. Jadi, pada minggu ini kita udah masuk kepada penelitian kualitatif. Kali itu, selamat mendengarkan dan selamat belajar. Hai. Oh iya, lupa. Kalau semua isi dari video ini berasal dari buku metodologi penelitian. Selamat menyaksikan semua. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Jadi, penelitian kualitatif ini merupakan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, kayak misalnya itu kayak perilaku, terus persepsi, terus motivasi, terus tindakan dan lainnya. Tapi ini tuh kayak dipahami tuh secara holistik. Nah, serta dengan cara deskripsi. Nah, jadi itu kayak bukan nih tentang lebih banyak kan kata-kata dan bahasa pada satu konteksnya. Nah, jadi itu kayak bukan dia angka, tapi di penelitian kualitatif itu lebih kebanyakan teks. Nah, kemudian itu dengan pada penelitian kualitatif itu memanfaatkan berbagai metode alamiah, memanfaatkan berbagai metode alamiah yang kemudian dianalisis secara induktif. Yang berikutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu latar alamiah. Nah, pada latar alamiah ini dimana melakukan penelitian pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Nah, yang kedua itu dimana pada penelitian kualitatif itu manusia atau penelitinya sendiri itu merupakan instrumen penelitiannya, baik itu atau bisa juga dibantu dengan orang lain yang merupakan alat pengumpulan data utama pada penelitian tersebut. Nah, kemudian itu kalau pada penelitian kualitatif tentunya menggunakan metode kualitatif yang dimana dengan melakukan pengamatan, wawancara, terus penelaahan dokumen dan lainnya. Nah, karakteristik yang keempat itu penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif. Nah, pada hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama yaitu analisis ini membantu menemukan berbagai kenyataan dalam data. Kemudian yang kedua bahwa hubungan antara peneliti dan responden akan menjadi lebih jelas dan tentunya akuntabel. Terus kemudian itu alasan yang ketiga itu adalah analisis induktif itu akan menguraikan konteks secara menyeluruh serta mendukung pengambilan keputusan yang dimana mengenai relevansi konteks pada penelitian. Nah, alasan keempat bahwa metode ini mengidentifikasi pengaruh bersama yang dimana akan memperkuat hubungan. Nah, yang terakhir bahwa analisis ini alasan yang terakhir itu kayak analisis ini secara eksplisit mempertimbangkan nilai-nilai dalam struktur analisis yang menjadikannya lebih komprehensif dalam memahami fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Kita akan masuk ke karakteristik yang kelima,
ialah pada penyusunan penelitian kualitatif itu, penyusunan teorinya itu berasal dari bawah ke atas atau grounded teori, yaitu dari jumlah data yang banyak dikumpulkan dan datanya itu saling berhubungan. Nah, kemudian karakteristik yang keenam itu kalau pada penelitian kualitatif itu laporannya berisi kutipan-kutipan data dalam memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karakteristik yang ketujuh, bahwa pada penelitian ini lebih mementingkan proses daripada hasil, yang dimana hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti itu akan jauh lebih jelas itu apabila diamati dalam proses. Nah, kemudian itu karakteristik yang kedelapan itu penelitian kualitatif itu menghendaki ditetapkannya batasan dalam penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif itu ada batasan-batasan penelitiannya. Hal ini dilakukan atas dasar untuk penelitian itu lebih fokus pada masalah yang timbul atau masalah yang ada dalam penelitian. Nah, karakteristik yang kesembilan ialah kriteria khusus keabsahan data, yang dimana pada penelitian kualitatif itu mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan penelitian klasik. Nah, maka dari itu menurut Lidcon dan Guba bahwa validitas internal itu dianggap gagal karena menganggap hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang tunggal. Nah, sedangkan pada validitas eksternal juga itu gagal karena tidak mengikuti prinsip dasar generalisasi. Nah, pada kriteria reliabilitas itu tidak relevan karena memerlukan stabilitas yang mutlak, yang dimana sulit dalam desain yang berubah-ubah. Nah, terakhir bahwa objektivitas itu dianggap gagal karena penelitian kuantitatif tidak mempertimbangkan interaksi antara peneliti dan responden, sedangkan berbeda dengan pada penelitian kualitatif, serta peran nilai dalam proses penelitian. Nah, pada pendekatan kualitatif juga menekankan pada kompleksitas dan dinamika dalam konteks sosial. Kemudian kita pada karakteristik yang 10 itu kayak menyusun desain itu secara terus-menerus, itu yang dimana sesuai dengan kebutuhan lapangan dan tidak disusun secara ketat dan kaku. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu desainnya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang di lapangan, dan makanya itu tidak kaku agar bisa menyesuaikan. Nah, karakteristik yang berikutnya bahwa pada penelitian ini pengertian dan hasil interpretasi diperoleh dan dirundingkan serta disepakati oleh sumber informasi. Jadi hasil isi dari penelitian ini itu harus disepakati oleh siapa yang menjadi subjeknya pada penelitian kualitatif itu sendiri. Penelitian kualitatif itu terdapat beberapa prinsip di dalamnya. Nah, yang pertama itu prinsip yang berkaitan dengan teori dasar, yang dimana teori dasar ini merupakan acuan utama berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Nah, yang kedua ialah prinsip yang kedua itu kayak prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah, yang dimana perumusan masalah itu merupakan penunjang dalam penemuan serta penyusunan teori dalam penemuan dan penyusunan teori substantif, yaitu teori yang dimana bersumber dari data. Kemudian itu prinsip yang ketiga itu prinsip yang dimana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dalam perumusan masalah. Kemudian itu ada prinsip yang keempat itu dimana prinsip
sebagai wahana untuk membatasi studi, yang dimana itu pada prinsip ini peneliti menganut suatu orientasi teori atau paradigma tertentu. Nah, pada prinsip yang kelima yaitu prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana perumusan fokus yang baik dimana dilakukan itu sebelum terjun ke lapangan, maka dilakukan pembatasan masalah yang akan relevan dan yang tidak relevan sebelum terjun ke lapangan. Terus prinsip yang keenam itu berkaitan dengan bentuk, yang dimana cara perumusan masalah yang terdiri atas 3 bentuk, yaitu diskusi, proporsional, dan gabungan keduanya yaitu diskusi dan proporsional. Nah, prinsip yang ketujuh itu prinsip yang dimana sehubungan dengan posisi perumusan masalah, yang dimana kedudukan dari rumusan masalah itu diantara unsur-unsur penelitian lainnya. Nah, prinsip yang kedelapan yaitu berkaitan dengan hasil penilaian kepustakaan. Nah, kenapa dilakukan penilaian kepustakaan? Hal ini tentunya diperlukan untuk mempertajam rumusan masalah. Nah, kemudian prinsip yang kesembilan itu berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, kenapa penggunaan bahasa dibutuhkan sebagai prinsip penelitian kualitatif? Karena penelitian kualitatif itu kebanyakan data dan deskripsikan secara kata-kata, maka bahasanya itu harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Nah, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, itu prosedur penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa prosedur yang dimana itu pada tahap pertama itu tahap pralapangan atau sebelum terjun ke lapangan. Nah, pada tahap pralapangan ini harus ada prosedurnya. Yang pertama itu menyusun rancangan penelitian, kemudian memilih lapangan penelitian, terus mengurus perizinan, kedua itu menjajakan kaki dan menilai lapangan, yang kelima itu memilih dan memanfaatkan informan, terus yang keenam itu menyiapkan perlengkapan penelitian, yang terakhir itu persoalan etika penelitian. Jadi ini hal-hal yang akan dilakukan sebelum masuk ke dalam penelitian, jadi perlu dipersiapkan dengan matang agar di lapangan itu bisa lancar. Nah, kemudian itu tahap pekerjaan lapangan. Nah, pada saat proses pengambilan data, yang dimana prosedurnya itu harus memahami latar penelitian dan persiapan diri. Yang kedua itu harus juga memperhatikan penampilan peneliti. Kemudian pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Terus yang terakhir itu jumlah waktu dan penelitian. Nah, ini digunakan dalam proses penelitian berlangsung. Yang ketiga itu tahap memasuki lapangan. Nah, yang dimana saat memasuki lapangan ada yang prosedur yang perlu diperhatikan, yaitu kekeraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan peneliti, yang dimana ini akan berhubungan bagaimana membangun hubungan dengan informan agar informan juga bisa memberikan informasi yang secara terbuka dan sesuai dengan apa output yang diharapkan. Nah, tahapan keempat itu berperan serta sambil mengumpulkan data, yaitu dimana pada prosedurnya itu pengarahan batas waktu penelitian, terus mencatat data tentunya, terus petunjuk tentang cara mengingat data, kemudian ada pasti dalam itu ada kejenuhan, keletihan, dan istirahat, kemudian meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan, kemudian itu analisis di lapangan. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis dan interpretasi data. Nah, dalam analisis data itu terdiri atas 3. Nah, yang pertama itu model Bogdan dan Biklen, di mana pada model ini tuh penelitian kualitatif itu akan bersifat deskriptif, induktif, naratif, dan kontinu. Maka sejak turun lapangan, analisis data dilakukan bahkan sebelum saat penyusunan proposal dan saat penyusunan proposal. Nah, yang kedua itu model Mills and Huberman. Nah, pada model ini Mills dan Huberman
mengungkapkan bahwa data dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda seperti interview, observasi, kutipan dari sari dokumen, serta catatan yang kebanyakan kata-kata dibandingkan angka. Maka data harus diproses dan analisis sebelum digunakan. Nah, pada model terakhir itu model Shepard-Lee, yang dimana melalui 4 tahap analisis, yaitu melalui analisis dopamin, melalui analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Kita akan masuk ke dalam strategi analisis data. Nah, dalam strategi analisis data itu yang pertama ada analisis deskriptif kualitatif. Yang di analisis data deskriptif kualitatif ini kayak hampir sama dengan kuanti. Jadi sebelum sepenuhnya kualitatif ya, karena masih ada pengaruh kuantitatif itu sendiri. Nah, maka dikatakan kuali jika sifatnya lebih mengutamakan makna serta sedangkan kalau deskriptif itu kayak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data maupun makna data. Yang berikutnya ialah strategi analisis data kualitatif verifikatif. Nah, pada strategi ini di mana upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses yang dilakukan. Maka format strategi analisis data penelitiannya ini secara total akan berbeda dengan penelitian kuanti atau bahkan kuanti verifikatif. Nah, strategi berikutnya itu strategi terakhir itu strategi grounded research, yang dimana melihat data sebagai awalan semua dari kegiatan. Nah, maka dari itu terdapat 3 strategi dalam grounded research ini, yaitu ledakan bola salju atau exponential snowball strategi, terus strategi pelepasan bola salju yaitu discharge snowball strategi, dan strategi cerobong asap yaitu Chimney strategi. Nah, dalam berikutnya itu ada metode analisis data kualitatif. Nah, dalam analisis data kualitatif itu ada kategorisasinya. Yang pertama itu kelompok metode analisis teks dan bahasa, yang dimana terdiri atas kategori konten analisis, analisis bingkai, analisis semiotik, analisis konstruksi, sosial media massa, hermeneutika, analisis wacana dan penafsiran teks, dan terakhir itu analisis wacana kritis. Nah, kemudian ada kelompok analisis tema-tema budaya, yang dimana dalamnya ada analisis struktural, ada dopamin analisis, kemudian dalamnya ada taksonomik analisis, ada berikutnya ada komponential analisis, discovering comparative analysis, constant comparative analysis, kemudian ada grounded analysis, dan yang terakhir ada etnologi. Kemudian kita masuk ke kelompok berikutnya, itu kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi, yang dimana ada focus group discussion atau FGD, terus kemudian ada case study atau studi kasus, terus ada teknik biografi, ada life history, kemudian ada analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan traits, terus penggunaan bahan dokumenter, terus penggunaan bahan visual. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi data dalam penelitian kualitatif. Ini merupakan hal yang penting karena ini adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam serta lebih luas terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Nah, maka pembahasan hasil penelitian itu dilakukan dengan meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang telah diperoleh di lapangan. Yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan pelaporan temuan, yang dimana ini tentang
pelaporan atau output yang akan kita hasilkan dari penelitian kualitatif. Nah, jadi yang pertama itu kita akan bahas fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif itu tentunya akan fungsinya itu untuk keperluan studi, keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, dan keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga bisnis tertentu, dan keperluan publikasi ilmiah. Nah, ada jenis laporan yang secara akademisi di mana kayak S1 itu laporan penelitiannya skripsi, S2 itu tesis, kalau S3 itu disertasi. Nah, kemudian itu ada jenis laporan juga dalam kualitatif itu kayak publikasi ilmiah, kayak seperti laporan penelitian, kemudian bentuk tulisan hasil penelitian untuk masyarakat yang dimana yang biasa ditemukan di koran atau artikel, kayak berupa artikel. Nah, adapun kerangka isi laporan yang pertama itu ada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, perumusan masalah, metodologi, batasan-batasan, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi, kemudian yang terakhir appendix. Tadi pembahasan video tentang pembahasan pembelajaran tentang hakikat penelitian kualitatif. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan kita akan ketemu di minggu berikutnya dengan materi yang baru. Bye bye.